Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Saiful Zaman. Habib Bahar bin Smith, HBS. Sekarang lagi heboh di sosial media dan kita coba bahas seperti apakah sosok Habib Bahar bin Smith ini berdasarkan Wikipedia. Habib Bahar bin Smith berasal dari nasab keturunan Nabi Bani Sumayyid. Jadi bukan bin Smith, tapi bin Smith. Lahir di Manado, Sulawesi Utara pada bulan Juli 1985. Jadi sekarang usianya baru 36 tahun. Persis seumur banget sama saya. Ya, saya lebih tua sebulan doang. Oke. Nah, di sini usia boleh sama, tapi kualitasnya, aduh, seorang Abang Yusuf dengan Habib Bahar bin Smith itu, aduh, jauh banget, jauh. Everyone, point and laugh. Malu saya, Pak, malu banget. Sementara Habib Bahar bin Smith sudah melalang buana. Keluar masuk penjara, berdakwah di sana sini, menegakkan kebenaran di mana-mana. Saya masih cuman bacain berita tentang dia depan komputer. Kalau kita waktu itu nonton wawancara antara Habib Bahar bin Smith dengan Refli Harun, yang saya bela rakyat. ya, Rakyat yang susah, rakyat yang miskin. kita tahu bagaimana kualitas keilmuan beliau sesungguhnya. Kita orang ini mondok, kita ngerti tidak boleh melawan pemerintah yang sah. Dan kita juga langsung tahu seberapa besar kecintaan Habib Bahar bin Smith dengan NKRI, dengan umat Islam, dengan rakyat jelata. Nggak boleh. Dalam Islam tidak boleh mengajarkan pemerintah yang sah dilawan. Nggak boleh. Yang kita lawan ini ketidakadilannya, ketidakbenarannya, kezalimannya, kemungkarannya, bukan pemerintahnya. Ya. Karena apa? Orang berilmu yang menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan penguasa. Penguasa maunya A. Ini ulama tahu A ini salah, bukan enggak. Tapi cari-cari dalil untuk membenarkan yang salah. Kalimatnya benar, bawa ayat Quran, bawa hadis, tapi dengan tujuan-tujuan yang tidak betul. Berdiri depan babu sudah, berdiri depan pintu sudah, pintu kekuasaan dengan mengharapkan harta, pangkat, dan jabatan. Setelah kita mendengar kabar terbaru kalau besar kemungkinan Habib Bahar bin Smith ini kembali harus masuk ke BUI setelah kemarin baru aja keluar, ini mengingatkan saya terhadap perjuangan para tokoh di zaman penjajahan saat itu. Para tokoh-tokoh di saat itu kita tahu baru keluar BUI, dipenjara lagi, baru keluar BUI karena kasus ini, dipenjara lagi karena kasus yang lain. Dan siapa yang mempenjarakannya? Yang mempenjarakannya adalah pemerintahan saat itu yang tunduk kepada VOC, tunduk kepada para penjajah. Bapak Presiden Soekarno pun tanpa mengalami keluar masuk penjara, Bapak Presiden Soekarno namanya tidak akan tercatat di dalam sejarah. Dirinya tidak akan tercatat sebagai tokoh proklamasi. Dirinya tidak akan tercatat sebagai tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Berarti kan kalau kita lihat sejarah, keluar masuk BUI bukan sesuatu yang salah. Saat Habib Bahar bin Smith ini keluar masuk penjara karena berbenturan dengan kepentingan penguasa yang kita nggak tahu penguasanya siapa. Sayyid Qutb yang kini namanya begitu harum dengan tafsir fi zilalil Qur'annya, ini harus berbenturan dengan pemimpinnya saat itu, Gamal Abdel Nasser. Nabi Ibrahim harus berbenturan dengan Raja Namrud. Nabi Musa harus berbenturan dengan ayahnya sendiri, Firaun. Dan Nabi Muhammad SAW harus berbenturan dengan kaum Quraisy yang notabene adalah kaumnya sendiri. Lalu, mengapa dalam Al-Quran Allah mengabadikan kisah Nabi Yusuf saat di dalam penjara? Karena perjuangan umat Islam dari dulu hingga sekarang atau nanti sampai akhir zaman akan dekat dengan kisah-kisah terpenjaranya orang-orang terbaik yang dimiliki oleh agama ini. Apabila sahabat semua tertarik untuk membeli kaos ini dan sekaligus paket buku dari saya, sahabat semua bisa memesannya melalui nomor yang ada di sini. Insya Allah dengan sahabat semua membeli produk ini, sahabat telah membantu perjuangan kami dan juga sekaligus membantu perjuangan sahabat lain yang sama-sama sedang berjuang menegakkan kalimat Allah di Indonesia ini.